Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Agustin. Saya dari AK20A. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah sesi ke-7, yaitu tentang akuntansi biaya. Di sini saya mengambil bab 1, yaitu tentang peranan akuntansi dalam organisasi. Sebelum saya membahas mengenai peranan akuntansi dalam organisasi, saya akan memaparkan terlebih dahulu tentang perbedaan akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan akuntansi biaya. Pertama, dari segi pengertian. Untuk akuntansi manajemen adalah akuntansi yang mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi atau laporan keuangan dan non-keuangan yang membantu manajer membuat keputusan guna mencapai tujuan organisasi. Artinya, akuntansi manajemen adalah akuntansi yang dibutuhkan oleh para pihak internal perusahaan dalam mengambil suatu keputusan untuk kebijakan perusahaan. Yang kedua, akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah akuntansi yang berfokus pada pelaporan keuangan kepada pihak-pihak eksternal. Dan yang ketiga ada akuntansi biaya. Akuntansi biaya ini adalah pertengahan di antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Artinya, akuntansi biaya ini adalah informasi yang dibutuhkan oleh akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan dalam melaporkan laporan keuangan baik itu kepada pihak eksternal maupun internal perusahaan. Adapun peran akuntansi manajemen dalam mengimplementasikan strategi perusahaan. Peran manajemen dalam mengimplementasikan strategi dengan menerjemahkannya menjadi tindakan dalam menyusun rencana tindakan. Manajer mengumpulkan input dari pelanggan dan mengevaluasi serta menilai bagaimana pesaing akan beraksi. Dan dalam mengimplementasikan strategi ini, peranan akuntansi manajemen digunakan oleh manajer untuk membantu pengembangan suatu perusahaan di masa yang akan datang. Beberapa fungsi dari bisnis dari sebuah perusahaan, yaitu yang pertama penelitian dan pengembangan, di mana penelitian dan pengembangan ini yaitu berusaha untuk menemukan dan melakukan percobaan atas gagasan-gagasan produk atau jasa suatu perusahaan untuk mengembangkan suatu produk dan jasa yang baru. Yang kedua, desain produk, jasa atau proses, rencana, dan rekayasa yang terperinci dari produk, jasa atau perusahaan. Setelah kita melakukan penelitian dan pengembangan untuk membuat suatu jenis produk yang baru, maka fungsi bisnis itu yang kedua adalah mendesain produk tersebut dengan cara melakukan perancangan dengan terperinci bagaimana proses pembuatan produk tersebut. Kemudian yang tahap selanjutnya adalah produksi. Setelah produksi, ada lagi pemasaran. Pemasaran artinya mempromosikan atau menjual produk dan jasa kepada pelanggan atau calon pelanggan. Yang terakhir, distribusi, yaitu mengirimkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang selanjutnya, layanan pelanggan. Fungsi bisnis yang selanjutnya adalah melayani pelanggan dengan sebaik-baiknya pelayanan. Kemudian ada beberapa panduan penting yang harus diperhatikan oleh para manajer atau para pembuat laporan keuangan di akuntansi manajemen. Yang pertama, 3 panduan penting tersebut yaitu menggunakan pendekatan biaya manfaat. Yang kedua, memberi pengakuan penuh pada pertimbangan perilaku serta pertimbangan teknis. Dan yang terakhir, menggunakan biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda pula. Dengan pendekatan biaya manfaat atau sering disebut juga dengan cost benefit approach, artinya akuntansi manajemen secara terus-menerus menghadapi keputusan terkait alokasi sumber daya. Apakah
perusahaan tersebut akan merekrut karyawan baru atau perusahaan tersebut akan membuat produk yang baru. Yang kedua adalah pertimbangan perilaku teknis. Pertimbangan perilaku teknis ini membantu para manajer untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan ekonomi dengan menyediakan informasi apa yang diinginkan untuk pengambilan keputusan tersebut. Misalnya, biaya dalam berbagai kategori rantai nilai dengan format yang sesuai untuk biaya tersebut. Yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai etika profesional. Seorang akuntan mempunyai kewajiban khusus menyangkut etika, karena bertanggung jawab atas kebenaran dan integritas serta transparansi informasi mengenai laporan keuangan yang diberikan kepada pihak eksternal maupun internal suatu perusahaan. Dalam menjalani pedoman etika yang telah ditetapkan oleh akuntansi profesional itu, maka para akuntan manajemen mengalami dilema etika, yaitu tantangan yang harus dihadapi dalam melaksanakan pedoman tersebut. Ketika menghadapi isu etika yang serius, praktisi akuntansi manajemen dan manajemen keuangan harus mengikuti kebijakan yang ditetapkan organisasi dalam rangka menyelesaikan konflik tersebut. Jika kebijakan ini tidak menyelesaikan konflik etika yang dihadapi, praktisi dimaksud harus mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut. Yang pertama, membahas masalah dengan atasan langsung, kecuali jika atasan tersebut juga terlibat, maka masalah harus dibawa kepada tingkat manajer yang lebih tinggi. Kedua, klasifikasikan isu etika yang relevan dalam diskusi tertutup dengan penasehat, tetapi penasehat yang di sini yang dimaksud adalah harus penasehat yang bersifat objektif. Tindakan yang ketiga yaitu konsultasikan dengan pengacara. Kemudian, tahap selanjutnya, jika konflik tetap terjadi setelah dilakukan beberapa tahapan yang telah saya sebutkan, maka pilihan yang terakhir adalah para akuntansi manajemen diharuskan untuk memberikan surat pengunduran diri dari organisasi atau perusahaan tersebut. Mungkin cukup sekian pemaparan mengenai peranan akuntansi manajemen dalam perusahaan yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.